Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyearah dengan menggunakan jembatan dioda. Di sini terdapat beberapa komponen yang telah saya pilih untuk kita rangkai nantinya. Yang pertama yaitu power source, itu 220 rms dan untuk frekuensi 50, kita ambil yang umum. Dan yang kedua yaitu trafo dan perbandingan sekunder 220 dibanding 6. Dan untuk dioda kita menggunakan 4 buah. Dan yang keempat yaitu kapasitor 1 elko atau elektrolit kapasitor, itu dengan nilai 47 mikrofarad. Dan karena kita akan ukur dengan beban, maka kita menggunakan resistor 220 ohm. Pertama kita akan merangkai terlebih dahulu sebelum kita menghitung. Untuk diodanya kita rangkai terlebih dahulu jembatannya agar untuk komponen lainnya dapat tersambung dengan mudah nantinya. Ini ke sini, di atas positif. Untuk kapasitornya sini, yang di bawah ikut ke bawah. Untuk groundnya kita pasang, karena kalau tidak pakai ground mungkin akan terjadi error. Nah, karena ini sudah terpasang, kita untuk sekarang kita akan mengukur yang tanpa beban terlebih dahulu. Jadi untuk resistor kita diamkan terlebih dahulu. Kita menggunakan multimeter untuk mengukur titik A dan titik B. Untuk yang negatif kita taruh ke sini. Untuk yang positif kita taruh ke sini. Lalu yang ini untuk mengukur DC nya, tip ke sini, ini yang negatif ke sini. Untuk yang ini kita ubah jadi AC. Karena kenapa? Karena di sini merupakan input atau masukan untuk penyearah, jadi kita ubah jadi AC. Sebaliknya kalau yang ini kita akan ubah jadi DC. Karena kenapa DC? Karena di sini itu merupakan keluaran atau output dari penyearah. Dan untuk ini kita untuk mengukur gelombang atau menampilkan gelombang, kita memakai Tektronix oscilloscope. Dan ground kita pasang ke sini. Dan untuk poin 1 pasang ke sini. Dan ini untuk ground jadi pasang ke sini. Untuk poin 1 pasang ke sini. Dan kita akan lihat ini ada output dari tegangan efektif transformator atau AC nya. Kita bisa lihat kita buatkan jadi 6 volt.
Dan untuk yang ini output DC nya ya, si berjalan. Dan kita akan melihat sinyalnya. Oke, pertama untuk sinyal CH1 atau AC nya. Untuk gambar sinyal volt per div nya kita atur 5 volt ya. Dan untuk temper div nya kita atur 10 per second. Ini adalah hasil dari sinyal AC. Kita stop. Nah, kita bisa lihat 1 dan untuk yang DC kita juga aturnya sama dengan yang AC, 5 volt. Ini 10. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk hasil dari yang pertama. Untuk yang tanpa beban itu seperti ini. Untuk hasilnya bisa kita hitung di sini. Untuk keluaran penyiarah per DC nya kita samakan voltnya, kan tadi yang ini yang DC. Jadi untuk perhitungannya kemungkinan yang volt per DC per div itu sama dengan yang ini. Kita bisa tulis di sini ya. Oke. Jadi untuk hasil pengukuran AC tanpa beban ya, itu Vmax itu sama dengan Vp atau tegangan puncak. Itu divisi dikali dengan volt per div nya per div gitu ya. Untuk divisi kita lihat dari gelombangnya ini ada 1, dan kalau seperti ini 1,75. Untuk div nya divisi 1,75 dikali volt per div nya tadi 5, dan kita atur di sini 5 volt, berarti sama dengan, saya sudah hitung 8,75 volt ya. Dan untuk VPP itu kalau Vmax kan kita hitungnya dari sini doang kan ya, 1 gitu. Nah, kalau VPP puncak sama lembahnya, jadi 2 kali. Divisinya itu 2 kali dari Vmax kali volt per div. Divisi berarti 3,5 ya. Nah, dikali dengan sama dengan kali dengan 5 volt per div, itu sama dengan 17,5 volt. Dan untuk VRMS nya Vmax
dikali dengan 0,77. Jadi Vmax tadi berapa? 8,75 kan, 0,75 dikali dengan 0,707, berarti itu sama dengan 6,19 volt. Ini untuk pengukuran AC tanpa beban. Terus kita lanjut dengan DC ya, pengukuran DC. Jadi yang AC ini udah, sekarang yang DC. Untuk yang DC, pengukuran DC tanpa beban. DC itu saja ya. Vmax nya itu sama dengan 1,75 div, misalnya sama 1,75 div dikali, rumusnya sama dengan yang di atas ya, divisi kali volt per div gitu, berarti 5 volt per div itu sama dengan sama ya 8,75 volt. Dan untuk VPP puncak VPP 3,5 div dikali dengan 5 volt per div sama dengan 17,5 volt. Dan untuk VRMS nya itu sama, ada yang salah tipe, Vmax dikali dengan 0,707 itu berarti sama dengan 8, sama ya sini 875 dikali 0,707 berarti sama dengan 6,9 volt. Oke, sini sama. Terus untuk titik A dan B, untuk titik A dan B kita tulis 6 volt di sini untuk titik A dan B. Titik A dan titik A ke B itu ada 6 volt. Dan untuk titik C ke D itu ada 81 gitu ya, 8,1 volt. Baik, untuk yang kedua kita akan mengukur dengan menggunakan beban, yaitu 220 ohm. Kita mengukurnya dengan menggunakan multimeter. Ini untuk yang negatif, dan untuk yang positif kita sambung ke sini. Untuk yang negatif kita sambungkan ke ground. Nah, kita menggunakan multimeter, namun perbedaannya di sini yaitu kita ganti dengan ampere. Ini tetap DC ya, hanya ampernya saja yang kita ganti. Kita nyalakan untuk nilai dari bebannya. Dan untuk yang DC ini bisa kita ubah menjadi 5 meter per 5 milisecond. Nah, bisa kan?
Terus untuk yang AC kita juga bisa merubahnya biar lebih ada jedanya. Kita ubah jadi 5. Nah, ini. Lalu kita isi dengan beban. Kan untuk AC perhitungan tetap sama kayak yang di atas. Dan untuk DC itu kita hitung Vmax nya itu sama dengan 1,5 untuk DC. Untuk DC ini ya 1,5 div kali dengan tadi kita gunain 5 volt per div. Tekan 5 volt per div ini. Terus kita cari Vmin nya itu sama dengan 0,75 div dikali 5 div per 5 volt per div, Untuk yang Vmax berarti hasilnya 7,5 volt. Dan untuk yang Vmin itu sama dengan 3,75 volt. Itu ya. Untuk VDC CRO nya itu sama dengan Vmax dikurangin kurung Vmax kurangin Vmin terus dibagi dengan 2. Berarti kita isi Vmax nya 7,5 volt dikurangin kurung Vmax nya tadi 7,5 volt dikurangin Vmin nya 3,75. Nah, baru dibagi 2 sama dengan 5,625 volt. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung periode, maksud saya menghitung frekuensi. Karena frekuensi rumusnya ada periode terlebih dahulu ya. Kita cari periode atau P itu sama dengan divisi kali time per div. Nah, untuk divisi ini 4 div dikali dengan 5 dikali, karena kan tadi kita gunain 5 ya, 5 meter per second, terus 10, ini 10 pangkat min 3. Kenapa 10 pangkat min 3? Karena satuan ini kan milisecond. Nah, sedangkan kita akan mengubahnya jadi seconds karena periode satuannya second. Sama dengan second per div sama dengan 0,02 second. Oke, udah ketemu periode. Terus kita lanjut frekuensi. Frekuensi itu F itu sama dengan, kita pakai rumus 1 per periode sama dengan 1 per 0,02 second. Itu hasilnya sama dengan 50 Z. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung persentase perbedaan hasil teori dan praktek. Di sini saya sudah mengetik
untuk hasil presentasenya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu VPPAC. Untuk yang VPPAC tanpa beban itu yang teori kita dapat 17,5, dimana kita dapat 17,5 itu kita dapat di sini ini. Dan untuk PPP prakteknya 2 kali VRMS per 0,707. VRMS itu kita masukkan 6 ya, itu kita dari sini kita buatkan jadi 6, jadi hasilnya 17 volt. Dan untuk menghitung persentase perbedaan itu kita menggunakan rumus teori min praktek per teori baru dikali dengan 100%. Untuk teori 17,5 volt min 17 volt per 17,5 volt baru dikali 100%, dan kita temukan hasilnya 2,86%. Dan untuk VPP dengan beban itu sama, yaitu 2,86%. Mengapa itu sama? Karena untuk perhitungan tadi yang dengan beban itu sudah kita lihat tadi itu sama. Dan untuk pertanyaan nomor 2 yaitu di VDC tanpa beban. Dan DC untuk teori itu 6,19 volt. Itu kita dapat dari sini. Ini yang tanpa beban ya. Dan kita dapat dari sini. Oh, maaf, ini salah, kurang 1, 6,19 volt harusnya. Nah, ini. Dan untuk tegangan DC prakteknya itu 8,1 volt. Itu kita dapat lihat di sini sebentar. Nah, untuk di sini ini DC ya. Titik CD itu DC. Itu 8,1 volt. Ini. Dan untuk menghitung persentase perbedaan, rumusnya tetap sama seperti yang di atas ini. Tinggal kita masukkan 6,19 min 8,1 per 6,19 kali baru dikali dengan 100%, yaitu sama dengan 32%. Ini untuk persentase perbedaannya. Dan untuk yang nomor 3 VDC berbeban dengan beban ya. Untuk tegangan DC teori dengan beban kita dapat lihat 5,625. Ini dimana kita dapat? Kita dapatnya di sini. VDC-nya ini. Nah, ini kita sudah menemukannya ya. Ini untuk yang VDC teori. Untuk yang tegangan DC praktek 5,5, kita bisa lihat di sini 5,5 ya. 5,59, sorry, 5,59. Ini untuk persentase perbedaannya, rumusnya tetap sama, yaitu 5,625 min 5,59 per 5,625 baru dikali 100%, yaitu kita ketemu 0,59%. Baik, itu tadi adalah video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. See you next time. Jangan lupa subscribe and comment ya, and like.